wabarakatuh. Alhamdulillahilazi Waalaikumsalam arsola warahmatullahi rasulahu wabarakatuh. bil huda wa dinil haq walau karihal kafirun walau karihal munafikun walau karihal musyrikun. Segala puji hanya milik Allah sehingga guna pribadi dapat menyelenggarakan penyampaian materi disiplin positif yang dalam hal ini benar berkolaborasi dengan pihak sekolah dan para orang tua. Salawat beserta salam kami sampaikan kepada nubuah kita yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Oma selaku Ketua Yayasan PAUD Terpadu Tiara Bunda. Yang terhormat Ibu Repi Endrayani selaku Kepala Sekolah PAUD Terpadu Tiara Bunda, dan yang tentu saja para orang tua, ayah dan bunda yang tergabung dalam room ini, dan juga anak-anak bunda yang ganteng dan yang cantik yang juga ikut mendampingi. Baiklah ya ibu guru dan ayah bunda, sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum rencana, insya Allah akan menyampaikan materinya lebih kurang 1 jam ke depan, atau mudah-mudahan agak lebih sedikit. Namun marilah kita dengarkan dulu pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah PAUD Terpadu Tiara Bunda. Kepada Ibu Repi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat dan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam rangka webinar kolaborasi orang tua dengan wali. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Terima kasih kepada ayah bunda yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar parenting pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan PAUD Terpadu Tiara Bunda, Oma Yanti. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid PAUD Terpadu Tiara Bunda, dan teristimewa anak-anak kami yang kami cintai pada malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam rangka melaksanakan kegiatan webinar yang insya Allah akan dilaksanakan beberapa menit lagi. Adapun tujuan kami mengadakan acara ini yaitu ingin mengaktifkan kombel atau kelompok belajar dari wali murid Tiara Bunda, sekaligus tugas dari Ibu Karneli selaku CGP calon guru penggerak angkatan 11 di PAUD Terpadu Tiara Bunda saat ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin dengan tema kolaborasi guru dan orang tua membangun disiplin positif anak sejak dini yang akan disampaikan oleh Bu Karneli nantinya, bisa kita mengambil dan melihat apa pentingnya kolaborasi ini yang akan disampaikan oleh Bu Karneli ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin untuk menghemat waktu, saya selaku kepala sekolah tidak banyak menyampaikan kata-kata. Marilah kita sambut pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bu Karneli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bunda, sebentar demi memperlancar diskusi kita nanti. Bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya, ingin menyampaikan saran atau pesan, boleh raise hand dulu. Ini Bunda aktifkan dulu mic-nya.
selama proses berjalan, mohon ayah bunda matikan mic-nya dulu. Namun bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand, baru Bunel kasih kesempatan. Baiklah ayah dan bunda beserta ibu kepala sekolah, izinkan Bunel membagikan PowerPoint Bunel. Sudah muncul ayah dan bunda? Sudah, Bunel. Oke. Ayah dan bunda mengambil judul kolaborasi guru dan orang tua dalam membangun budaya positif sejak dini. Nah, dalam hal ini Bunel sembari Bunel mengambil rekamannya, Bunel juga berharap apa yang Bunel sampaikan ini dapat sama-sama kita realisasikan baik di rumah maupun juga di sekolah tentunya. Oke. Nah, ini yang akan menjadi kata kunci kita pada malam ini, yaitu budaya positif, disiplin positif, dan kolaborasi. Nah, ini ada pertanyaan ayah dan bunda. Apa itu budaya positif? Barangkali ada yang ingin bantu Bunel menjawab. Adakah ayah bunda yang ingin menjawab? Sebentar bunda. Ada bunda? Kalau dirasa belum, lanjut pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara guru dan orang tua menerapkan budaya positif pada anak selama ini? Nah, ini perlu nih sharing dari ayah dan bunda. Ada enggak ya yang ingin bantu jawab? Boleh lewat chat, boleh juga raise hand. Oke. Ada tadi yang angkat tangan. Ada Bunda Fidrika. Bunda Fidrika, dipersilakan Bunda. Assalamualaikum, baik, terima kasih Bu Nel atas kesempatannya. Saya coba jawab apa itu budaya positif. Budaya positif adalah pendidikan yang kita berikan yang sifatnya mendidik ke arah yang lebih baik. Kemudian sekaligus ini juga mungkin akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru dan orang tua menerapkan budaya positif pada anak selama ini. Ini contohnya, budaya positif itu bisa dengan membaca doa sebelum tidur, atau berjabat tangan, atau mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah, atau minta izin ketika anak mau keluar rumah. Jadi saya rasa seperti itu budaya positif. Kemudian ini diterapkan biasanya dimulai dari rumah dulu, Bu Nel. Ya, kemudian dari rumah. Ya, Mami. Ya, saya rasa itu yang bisa diberikan untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 2. Terima kasih, Bu Nel. Oke, terima kasih Mami. Sangat super sekali jawaban Mami. Terima kasih Mami. Kebiasaan yang sangat luar biasa, yaitu budaya positif yang dibawa anak dari rumah dulu. Kemudian nanti kita akan lanjut dari jawaban Mami tadi. Nanti akan kita koneksikan dengan materi yang akan Bunda sampaikan. Lanjut, soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, karena di sini ada ibu guru juga, barangkali ada ibu guru yang ingin menjawab. Ada yang mungkin ingin mencerahkan kepada kita bersama. Tadi Bunda lihat ada buzur. Barangkali buzur ada yang mau bantu. Buzur terlempar lagi, Bu Nel. Oh iya, terlempar lagi. Oke. Nah, apakah hubungan karena Bunda pakai rekaman yang apa? Kemudian, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif
dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Di sini ada Bunda Keisha yang raise hand. Silakan Bunda. Iya, terima kasih Bu Nel. Izin tidak menyalakan kamera ya. Baik Bunda. Baik, akan coba berpartisipasi saya dalam kegiatan Bu Nel ini untuk menjawab pertanyaan yang nomor 3 ya. Apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Nah, kalau menurut kami ini apabila tercipta suasana yang positif, maka murid secara tidak langsung akan bebas berekspresi, menyalurkan bakat dan minatnya, serta bisa mengembangkan kreativitas, kemudian mengikuti proses pembelajaran dengan suasana hati yang baik gitu. Nah, dengan demikian akan menyebabkan pembelajaran di kelas itu akan berpihak kepada murid. Jadi di situ murid secara tidak langsung aktif, kemudian muncul dengan kreativitasnya masing-masing sehingga suasana positif itu sudah membudaya di lingkungan kelas ataupun sekolah gitu. Kira-kira hubungannya seperti itu. Nah, demikianlah Bu Nel. Terima kasih. Terima kasih Bunda, sangat luar biasa sekali apa jawaban dari Bunda. Sangat betul sekali Bunda. Jadi dengan adanya suasana belajar yang positif, tentu ada hubungannya yang pembelajaran dengan yang berpihak pada murid. Dimana tadi sesuai kata Bunda, tentu yang kita capai dulu yaitu rasa bahagia pada anak. Kemudian sebentar Bunda. Kita juga membangkitkan rasa keingintahuan anak juga ya Bunda ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut dulu pada slide yang berikutnya. Nah, ini. Tadi ada pertanyaan budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada seseorang agar dia dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kita hubungkan dengan anak-anak kita, tentu kita sangat berharap anak-anak kita menjadi lebih kritis, juga menghormati, kemudian ada rasa tanggung jawab. Nah, sesuai juga dengan jawaban dari Bunda maminya Akif tadi ya, Bunda semua, itu pembiasaannya itu tadi dimulai dari rumah ya. Jadi sebagai contoh mungkin yang dicapai dari pembiasaan yang disampaikan oleh Umi tadi yaitu penuh hormat. Kemudian juga kepada Bunda Akif tadi rasa tanggung jawab dan juga kritis yang juga disampaikan. Oke Bunda, kita lanjut ya Bun. Nah, ini ada standar nasional pendidikan, di mana lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, tertuang dalam standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12, yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian juga seterusnya memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Nah, jadi ini yang diharapkan dari budaya positif tadi. Sangat banyak sekali, ada 6 aspek. Nanti kalau ada ayah dan bunda yang ingin kita lanjut dulu ya Bunda. Mengingat ada keterbatasan dengan waktu juga pelaksananya. Kemudian ini ada dari hal tersebut dilandasi dengan adanya teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, ini kita masuk pada materi teori kontrol, di mana seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian hari, nah seperti yang kita rasakan sekarang, berkembang dan dinamakan dengan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada poin-poinnya yang selama ini
yang mungkin diluruskan dengan teori-teori yang diapakan oleh Dr. William. Yang pertama, ilusi kontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Sebentar ya Bunda, karena Bunda sambil merekam juga. Nah, yang mungkin selama ini yang ada yang beberapa waktu yang lalu kita merasakan, murid mengikuti semua instruksi dari guru. Nah, jadi gurulah yang jadi memegang kontrol dari apa yang disampaikan oleh guru di sekolah. Nah, kita apakan dengan keadaan di rumah? Barangkali juga ada beberapa orang tua yang selama ini itu mengontrol anaknya. Jadi anak lebih banyak mengikuti arahan dari orang tua, perintah dari orang tua. Nah, jadi itu yang diluruskan. Kemudian lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, selama ini dari rasa bersalah itu sebagai contoh, anak misalnya, baik itu di rumah atau di sekolah, tuh kan kamu sudah guru bilang, sudah mama bilang seperti ini, masih juga dilakukan. Kan hal seperti itu ya Bunda. Nah, ternyata itu bisa menanamkan karakter pada anak. Ya, salah satunya adalah karakter yang bisa saja mungkin rasa minder, rasa takut, dan rasa yang berdampak negatif lainnya. Lanjut, ilusi bahwa semua penguatan positif, efek, dan manfaat. Nah, lanjut juga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga tidak jarang dilakukan sebelum-sebelumnya, dan namun alhamdulillah seiring berjalan waktu itu sudah mulai bergeser, di mana orang dewasa itu cenderung memaksa anak-anaknya. Sebagai contoh, mungkin kamu harus pakai baju ini. Nah, sementara anak-anak kita sekarang sudah sangat kreatif ya Bunda. Aku maunya pakai kaos kaki ini. Nah, kalau untuk ingat kita di bawah di fase fondasi yaitu usia 0 sampai 6 tahun. Jadi untuk tata tertib berpakaian terutama untuk berangkat ke sekolah itu masih ada kelonggaran di mana mungkin anak rasa tidak ingin memakai seragam, dikasih pemahaman secara bertahap. Seperti itu ya Bunda. Di sini ada tabel bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus ke respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada dua tabel. Yang sebelah kiri yaitu stimulus respon, sebelah kanan yaitu teori kontrol. Nah, ayo kita bandingkan. Kira-kira yang mana yang bisa kita aplikasikan di kehidupan kita dan bersama anak-anak kita di sekolah maupun di rumah. Yang stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Sementara di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian poin 2, semua anak melihat hal yang sama. Kalau dilihat di tabel di sebelah kanannya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lanjut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah, seterusnya ya Bunda, silakan dibaca dalam waktu 1 menit dulu. Oke, di sini ada yang angkat tangan. Ibu Bunda Harlina. Silakan dulu Bunda. Atau kepencet Bun? Oke. Setelah Bunda baca 2 tabel ini, kira-kira yang sangat menguntungkan untuk perkembangan anak kita kira-kira tabel yang mana? Bunda berharap sebentar Bun. Iklan. Bunda berharap kita sama-sama memulai, baik itu dari pihak sekolah, kita sama-sama bergerak ke arah teori kontrol, di mana kita
memandang bahwa sesuatu itu kita lakukan adalah berdasarkan kebutuhan anak dan menilik atas karakter anak. Oke Bunda, lanjut dulu kita ya Bun. Nah, masuk kepada makna disiplin. Makna disiplin, jadi kita dari bahasan tadi, itu kita masuk ke bahasan disiplin, yaitu apa itu disiplin? Berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kebutuhan. Nah, lebih disederhanakan lagi, apa itu disiplin? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nah, jadi yang diharapkan dari poin-poin yang di atas itu adalah muaranya mendisiplinkan diri sendiri. Nah, mulai dari seperti yang disampaikan dari jawaban bunda-bunda tadi, kita mulai dulu dari pembiasaan, dari kesadaran diri. Nah, muncullah memerintah itu munculnya dari diri sendiri, sehingga munculnya rasa tanggung jawab tanpa ada rasa perintah dan paksaan dari orang lain. Lanjut Bun. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai di setiap individu. Nilai-nilai yang kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Jadi sekarang lebih disederhanakan dengan profil Pancasila, yaitu ada 6 poin. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, Bunda mau tanya deh ke bunda-bunda, Karya dan Bunda, mau enggak ya kira-kira anaknya memiliki karakter yang tertulis pada pada profil Pancasila ini? Kira-kira bunda-bunda mau enggak? Beriman dan bertakwa dulu deh. Yang mau boleh kasih jempol. Mau? Oke, Bunda ada yang jawab. Lanjut. Oke. Setuju. Ada yang kasih jempol. Mau? Alhamdulillah. Bernalar kritis. Ada juga yang mau, Bunda? Berkebinekaan global. Gotong royong. Kreatif. Semuanya mau enggak, Bunda? Oke, ini ada yang angkat tangan. Bunda Harlina. Ada Bunda Yulia juga angkat tangan. Bunda Harlina dulu deh yang dikasih kesempatan. Atau kepencet Bunda? Bunda Yulia dulu. Boleh Bunda Yulia dulu? Oke, barangkali ini kepencet. Kita lanjut dulu ya Bun. Nah, kita masuk pada materi berikutnya. Ini keterkaitan materi ya Bun. Bunda sengaja memberi ini tulisan merah karena mudah-mudahan kita orang dewasa dan tentu juga anak-anak kita keluar dari zona yang seperti ini. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah? Atau untuk mendapatkan uang? Boleh Bunda jawab di chat. Pernah enggak kira-kira? Kita jujur pada diri kita sendiri. Harusnya Bunda tambah nih poinnya. Pernah enggak Bunda mengiming-imingi sesuatu kepada anak kita? Kalau kamu mau mandi, Bunda kasih ini loh. Kalau kamu mau ini, ayah akan belikan ini loh. Nah, kira-kira ada enggak?
Oke, pernah. Ada yang jawab nih Bunda. Ada lagi yang pernah? Poin 1 boleh, poin 2 boleh. Karena kita pernah mengalami yang namanya anak-anak. Oke, jawabannya pernah. Masya Allah. Keren. Nah, mari kita kupas satu-satu ya Bun. Nah, ini ada 3 poin. Oke. Teori motivasi. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, tadi kan kalimat-kalimat yang Bunda sampaikan tadi itu adalah motivasi ya Bun. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, kemudian, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, 2 poin ini termasuk motivasi eksternal. Jadi orang lain, anak atau orang dewasa melakukan sesuatu itu adanya motivasi dari luar. Sebagai contoh tadi, takut nanti mama marah, takut nanti ibu kepala sekolah atau segala macam ini seperti itu. Kemudian takut nanti kena skor atau segala macam ya. Kalau kita di TK tentu tidak. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti yang Bunda bahas tadi. Kira-kira anak kita iming-imingi, kalau kamu mau, kalau kamu hafal Iqra ini, kamu tamat khatam Iqra 3, Iqra 4 atau khatam Iqra 6, akan Bunda belikan kamu sepeda baru atau segala macam. Nah, itu termasuk poin 2. Sedangkan poin nomor 3, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Nah, tentu ada motivasi dulu dari luar. Sebagai contoh mungkin pemberian cerita-cerita atau teladan-teladan. Nah, nanti baru dia akan memunculkan motivasi internal. Nah, inilah yang kita harapkan untuk pendidikan kita mulai dari sekarang menuju pendidikan yang akan datang. Sebentar ya Bun. Masih jalan. Kita berharap baik kita di rumah maupun kami dari pihak sekolah mulai bergeser setahap untuk mencapai motivasi internal yang ada pada diri anak kita. Lanjut ya Bun. Ini ada 3 tabel. Tabel warna oranye, hijau, dan biru. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita baca dulu hukuman. Hukuman bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Lanjut ke konsekuensi. Sudah disepakati murid. Sebagai contoh, konsekuensi ini seperti, Bunda akan kasih kamu kesempatan untuk menyelesaikan ini. Jika tidak, berarti kamu istirahatnya akan berkurang. Atau mungkin kalau kamu tidak melakukannya, terpaksa kamu tidak bermain dulu selama sekian jam atau segala macam. Itu contoh pelaksanaannya. Kemudian, berdasarkan satu data yang umumnya dapat diukur. Lanjut, restitusi. Kalau untuk poin yang ini nih, biasanya jarang dilakukan untuk DTK ya Bun. Lanjut, restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi. Kemudian, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi, dari pelaksanaan ini, kita sangat berharap anak itu menyadari dari dalam dirinya sendiri, kira-kira apa yang sudah dia perbuat. Untuk sesi tanya jawab nanti aja ya Bun, karena materinya masih panjang. Lanjut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada tabelnya.
Di sebelah kanan itu disiplin, yang sebelah kiri ini ada hukuman. Di sebelah kanan ini konsekuensi dan restitusi. Nah, kita baca sama-sama yuk. Tabel hukuman dulu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik itu fisik maupun psikis tadi. Tidak hanya nyaman untuk murid atau anak jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif, agresif meningkat. Nah, jadi bukannya selesai, tapi perilaku ini semakin meningkat. Lanjut pada tabel konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka pendek. Korban bisa diabaikan. Nah, sementara di hukuman tadi korban mendapatkan keadilan. Nah, di konsekuensi korban justru diabaikan. Kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman. Perbuatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Penguatan hanya berlaku dalam waktu jangka pendek. Kita masuk pada restitusi. Kira-kira Bunda mau mengaplikasikan yang mana ini? Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Ini kata kuncinya menguatkan, Bunda. Korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Baik itu berupa penguatan karakter ya Bunda. Lanjut, mendapat pemecahan masalah. Sebentar Bunda, lagi apa juga? Berempet. Oke, sampai pada tabel restitusi, Bunda sudah punya pilihan ya. Kira-kira mana yang mulai akan kita lakukan? Bu Guru juga. Kita sama-sama bergerak ya Bunda. Lanjut. Oke, terima kasih Bunda. Bunda sudah ada yang jawab restitusi katanya. Mudah-mudahan kita sama-sama melakukan dan sama-sama saling mengingatkan bila ada yang lupa-lupa. Nah, ini. Ada pilihan. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat datang ke sekolah. Nah, di tabel sini itu bentuknya hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini waktu masa-masa pandemi ya, Bun. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Seterusnya, membersihkan tumbahan air di meja tulis karena tersenggol. Ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu konsekuensi. Nah, antara konsekuensi dan hukuman itu tadi sudah benar apakan ya jabarkan. Sebentar ya Bun, sebentar. Lanjut pada tabel berikutnya. Nah, ini yang maaf. Nah. Baik Bun, mohon maaf ini karena juga lempet dengan Zoom yang diskusi kelompok. Oke.
Lanjut, dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang cukup miris yang kita takutkan ya Bunda. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar menjadi sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini yang kita takutkan, Bun. Dari tindakan kita sebenarnya, kalau dulu kan ini motivasi. Sementara ternyata setelah ditelaah lagi, itu cukup berisiko. Lanjut. Nah, ini ada beberapa pernyataan dari Alfikon dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum. Nah, ini yang cukup pernah terjadi juga, di mana penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, ini Bunda karena juga punya anak nih, janjikan sesuatu. Ternyata ketika anak berhasil, ada momen yang pertama mungkin kitanya lupa. Ada momen dikala ada berupa benda, kitanya nggak punya uang. Nah, jadi ada rasa ketidakpercayaan anak terhadap kita. Tidak munafik, kita pernah melakukan, Bunda selaku orang tua pernah melakukan itu. Namun dengan adanya materi ini, Bunda merasa sangat tercerahkan. Dan Bunda juga berharap kita semua selaku pemangku kepentingan dalam pendidikan anak, baik itu di rumah maupun di sekolah, mari kita bergeser sama-sama. Nah, ini lagi. Nah, ini materinya tentang keyakinan kelas. Kalaupun ini sifatnya keyakinan kelas, ini bisa kita praktikkan di rumah. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kira-kira apa jawabannya ya? Oke, ini. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, kira-kira mana yang bisa Bunda bawa ini ke rumah? Silakan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kalau kita hubungkan dengan keadaan di rumah, itu tentunya kita berharap dalam pembuatan keyakinan kelas ini adanya pembuatannya tadi melibatkan seluruh orang yang ada di dalam rumah. Sebagai contoh mungkin keyakinan kelasnya makan sambil duduk. Nah, ada kalanya kita berada di yang namanya di rumah, ada anak yang diasuh oleh nenek. Nenek bersedia kejar-kejaran dengan anak. Nah, jadi hal-hal seperti itu sama-sama dikomunikasikan dengan seluruh pihak yang ada di sekolah. Jika misalnya ada keluarga inti saja, maka libatkan ayah, ibu, dan kakak atau adik. Seperti itu ya, Bunda. Kemudian, apalagi kita di usia-usia anak di bawah 6 tahun ke bawah, itu jangan banyak-banyak dulu. Dikit-dikit dulu aja kita sampaikan apa kita. Nah, mudah-mudahan dengan bertahap-tahap jadi ada nampak perubahan. Tapi kalau sudah banyak, itu kita selaku orang tua sendiri bingung memulainya dari mana. Jadi setahap demi setahap. Kita lanjut ya. Nah, ini ada 4 lapisan.
Kita mulai dari peraturan kelas. Peraturan kelas yang selama ini dipakai di sekolah, itu sebelum bermain, ayo kita bahas dulu peraturan kelas. Nah, sekarang lebih disederhanakan. Kita ubah peraturan tersebut menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana anak tidak merasa keberatan, tidak merasa terpaksa, dan dengan melibatkan anak, tentu ide-ide tersebut juga mutlak dari pendapat anak. Kemudian, keyakinan kelas ini membentuk lingkungan yang positif. Dengan adanya lingkungan yang positif, terciptalah budaya positif di lingkungan anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Lanjut, Bun. Nah, ini ada prosedurnya. Bunda bacakan saja. Nah, ini juga nanti bisa Bunda aplikasikan di rumah. Persilakan anak-anak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Mencatat semua masukan pada murid di papan tulis atau di kertas besar. Susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Sebagai contoh, jangan. Diganti dengan kata silakan, pokoknya diganti dengan kata positif. Tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian, tinjau ulang keyakinan itu secara bersama-sama. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau dan menyetujuinya dengan menandatangani, termasuk guru dan semua murid. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Ini ada hal menarik, Bunda. Pengalaman Bunda pergi ke sebuah sekolah, sebuah rumah, itu orang tua merealisasikan hal seperti ini. Itu keren sekali, Bun. Jadi dia catat pada kertas, itu bisa dibaca oleh seluruh anggota keluarga, karena tempatnya juga di posisi yang mudah dilihat. Nah, lanjut ya, Bun. Nah, lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada gambar. Itu di gambar tersebut ada bagiannya 5. Nanti akan Bunda sampaikan secara bertahap. Kita lanjut ya, Bun. Nah, ini dia. 1. Kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. 3. Penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan kuat dengan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lanjut, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini sudah kita bahas ya, Bun. Kemudian, dari semua ini tentu ada kesenangan. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, jadi ada 5 yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tentu tidak terkecuali anak-anak kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid ke arah yang lebih dalam lagi. Nah, jadi ini cukup kita hindari dan sudah mulai hilang waktu ke waktu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya
mengontrol murid melalui persuasi. Pemantau. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Kemudian, ini yang sangat kita harapkan yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru dan orang tua berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah ini Bunda, kita hubungkan dengan restitusi tadi. Inilah muaranya yang kita harapkan. Jadi kita selaku orang tua menjadi manajer. Biarkan anak yang menggali potensi dirinya sendiri untuk mengenali dirinya sendiri. Ini bisa dibaca Bun, 5 posisi kontrol. Ada penghukum, menghardi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Memberontak, menyalahkan orang lain. Berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi bisa dianggap tidak apa. Kemudian mohon maaf, ini yang identitas gagal ya Bun. Silakan dibaca aja dulu Bun. Bunda kasih waktu 2 menit untuk membandingkannya. 1 menit deh. Oke Bunda, kita fokus kepada tabel manajer deh. Karena mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini identitas berhasil atau sukses. Nah ini dengan mengandalkan mengontrol diri, menghargai diri sendiri. Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Lanjut, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian menguatkan pribadi. Lanjut, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, ini pernyataan-pernyataan. Silakan dibaca Bunda. Bunda ingin bundanya fokus ke manajer deh. Sebagai perbandingan, saya kecewa sekali sama kamu. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti kita sedang penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ayolah lakukan demi umi atau ayah. Berarti kita menganggap anak kita sebagai teman. Bentar Bun. Lanjut, apa yang kamu mau dapatkan? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang manajer. Jadi, tanya ke anak kira-kira dia menggunakan metode apa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, sebab itu juga penghukum ya Bunda. Lanjut. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau menghindari anak merasa bersalah.
Nah, dengan restitusi ini, mereka merasa kesalahan mereka itu bisa mereka perbaiki dan kembali ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Barangkali pernah mungkin beberapa waktu di zaman-zaman ada sekali dua kali ya, kemudian tidak ada kita yang mengalaminya. Sebagai contoh, anak merasa malu berkumpul lagi dengan temannya karena sudah mendapatkan hukuman, di mana hukuman tersebut cukup negatif. Barangkali sebagai contoh, kamu membersihkan WC, kamu dijemur, atau kamu memakai sepatu ini sampai segala macam. Nah, jadi itu yang perlu kita perbaiki, Bun. Lanjut, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sangat menguntungkan nih restitusi ini, Bunda. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, kita menstabilkan identitas dulu. Sebagai contoh, setelah dipanggil mungkin anaknya, jadi kita menstabilkan identitas. Sebagai contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi dia bisa berpikir, selain kesalahan yang dia buat, ternyata ada cara yang lebih baik. Kemudian, menanyakan keyakinan. Nah, tadi tentang keyakinan kelas tadi, ketika anak melupa, jadi kita telah menanyakan keyakinan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dia cukup sinkron ya, Bun. Lanjut. Menstabilkan identitas untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di kata-kata yang disampaikan, seperti yang disampaikan tadi, kita lanjut ya, Bun. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Membantu murid mengali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Kebutuhan dasar apakah itu? Power, penguasaan, freedom, kebebasan, loving and belonging. Mohon maaf nih agak terpatah-patah karena tidak terbiasa juga. Fun atau survival. Nah, ini kata-kata yang disampaikan oleh Bu Guru. Nanti ayah bunda juga bisa menyadap ini, diganti dengan bagaimana cara ayah bunda mengaplikasikannya di rumah. Oke, kita lanjut, Bun. Menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, nilai apa yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan ini? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, begitu, Bun. Jadi kalau kita Bunda buka lagi yang slide pertama, ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna.
ayah atau ibu, bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu sendiri? Jadi, sebelum kita masuk pada poin validasi tindakan yang salah, kita netralkan anak dulu. Jadi, kalau kita sudah menetralkan anak, kalau dalam bahasa kaminya, ambil dulu hati anaknya. Jadi kalau dia sudah merasa cinta ke kita itu, dia akan menceritakan walaupun itu salah. Nah, dengan dia sudah mengakui kesalahannya, baru kita validasi tindakan yang salah. Tapi kalau seandainya validasi yang tadi ya tentang menstabilkan identitas ini belum, gimana mungkin anak akan membuka cerita dengan kita sementara dia sendiri tidak ada keterikatan dengan kita, tidak merasa percaya dengan kita. Jadi itu tujuannya validasi tindakan yang salah tadi, Bun. Ada juga kalanya melihat kita saja anak mungkin sudah takut dimarahi. Nah, bagaimana rasa takut itu kita netralkan dulu, baru kita masuk pada validasi tindakan yang salah ini. Nah, lanjut kita baca ya, Bun. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukannya dengan baik besok pagi? Nah, ini menanyakan keyakinan tadi. Nah, dari semua yang Bunda sampaikan tadi, Bunda, ada tulisan kolaborasi yang menjadi kata kunci Bunda tadi di atas, yaitu dengan Bunda menyampaikan ini, Bunda tentu berharap adanya keselarasan atau kebersamaan kita dalam mendidik anak-anak kita, baik di sekolah maupun di rumah. Jadi, dengan begitu pembentukan karakter anak tentu akan semakin maksimal dan anak-anak menjadi generasi yang tumbuh secara bahagia, mandiri, sesuai dengan profil Pancasila yang Bunda inginkan tadi. Bunda tanya lagi deh, kira-kira Bunda mau enggak nih anak-anaknya memiliki karakter sesuai dengan profil Pancasila yang 6 tadi? Bunda ulang tanya lagi. Boleh angkat jempol deh, Bun. Tadi udah banyak jawab mau, Bu, gitu. Mau gitu kan? Bagaimana, Bun? Sepakat ya kita mau ya. Jadi harapan Bu Nel tidak bosan-bosan juga. Anak jika melakukan salah itu hal biasa, hal yang wajar karena sekarang anak di fase fondasi, fase coba-coba, fase mencari jati diri. Nah, kita biasakan dari sekarang. Jika belum terlihat sehari 2 hari yang sekarang, mungkin sebulan 2 bulan yang akan datang. Jika belum terlihat sebulan 2 bulan, mungkin tahun depan. Namun, percayalah yang kita lakukan dari usia sekarang, itu setidaknya di usia 20 tahun, itu sudah bisa kita petik hasilnya. Jadi jangan pernah Bunda merasa kita gagal dalam mendidik anak. Anak kita mungkin sulit diatur sekarang. Itu mari sama-sama kita saling menguatkan. Mudah-mudahan yang kita lakukan sekarang benar-benar bisa kita temui di beberapa waktu yang akan datang hendaknya. Amin. Baiklah Bunda semuanya. Bunda membuka sesi tanya jawab. Silakan Bunda. Ada Bunda? Jika tidak, Bunda yang tanya dulu.
Tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Bunda kasih contoh deh ke Bunda. Kira-kira ketika tunggu sebentar, mohon maaf Bunda. Membiarkan anak menyuruh anak membereskan kembali mainan yang sudah diberantakinnya karena marah. Itu termasuk yang mana Bunda? Mainan yang sudah diberantakin anak, kemudian disuruh anak itu kembali untuk membersihkan. Itu termasuk kemana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Baik Bunda. Konsekuensi, baik Bunda, sudah ada yang jawab. Lanjut, masih ada lagi yang menjawab? Mungkin ada pendapat yang lain? Kalau belum ada yang menjawab, Bunda tanya lagi. Oke, terima kasih Bunda. Mas ada yang menjawab juga restitusi. Kalau yang seperti ini Bunda, menyuruh anak menyapu halaman setelah dia bermain, termasuk yang bagaimana Bunda? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ada yang jawab Bunda? Ayo Bun, semangat. Oke, terima kasih Bunda, restitusi. Sekali lagi Bunda tanya. Menanyakan perasaan anak yang sedang menangis, termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ayo Bunda. Kira-kira yang mana itu? Menanyakan perasaan anak yang menangis. Oke, jawaban Bunda sangat luar biasa sekali. Restitusi, betul Bunda. Masya Allah, keren. Oke, baik Bunda. Adakah Bunda yang ingin bertanya? Oke, terima kasih Bunda. Sudah 3 soal pertanyaan. Barangkali ada di antara Bunda yang ingin berbagi pengalamannya menerapkan keyakinan kelas ini dalam bentuk keyakinan di dalam rumahnya. Misalnya yang selama ini mungkin belum tertulis, namun sudah berbentuk secara lisan. Mungkin ada Bunda-Bunda yang ingin berbagi sehingga bu guru dan orang tua yang lain merasa tercerahkan. Ada enggak Bunda? Dipersilakan deh. Oke, Masya Allah. Selamat datang Bapak. Bunda minta bantu ke Bunda, ke Mami Akif, boleh Mami Akif? Masih di sini Mami Akif, karena tadi Mami menceritakan tentang bagaimana Mami memulai budaya positif Mami di rumah bersama anak-anak. Boleh Mami bantu cerita, atau Bunda Keisha? Bunda cek dulu deh yang mau. Boleh raise hand? Oke. Ya Bu Bunda, silakan Bunda. Ya, ini sedikit berbagi bagaimana yang tentang apa, yang keyakinan apa ya Bu Nel? Keyakinan ya? Iya, keyakinan yang diaplikasikan di rumah. Ya, jadi seperti yang Bu Nel bahas tadi, kita dengar bersama tadi Ibu-Ibu, bahwa keyakinan itu adalah sebentuk kesepakatan ya, lebih kepada kesepakatan yang kita bangun bersama oleh seluruh anggota. Kalau
namanya di kelas itu seluruh anggota kelas, kalau kita di rumah berarti seluruh anggota di rumah gitu, baik orang tua maupun anak-anaknya yang sudah membuat poin-poin kesepakatan yang isinya adalah nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan bersama. Nah, ini salah satunya, mungkin yang ingat aja Bu Nel, bahwa kadang ada yang tertinggal nanti, kami di rumah itu membuat piket gitu, piket harian gitu ya. Ini idenya juga dari abangnya Kaisa gitu. Nah, piket harian ini tanggung jawabnya itu full mengontrol kebersihan, kerapian, sampai menutup pintu rumah, mematikan lampu saat mau tidur gitu. Nah, ini keyakinan ini yang kita buat itu adalah tanggung jawabnya piket itu, misalnya hari ini hari Senin Bunda yang piket, hari Selasa Kaisa yang piket, hari Rabu nanti abangnya piket gitu kan. Nah, ayahnya nanti kita bagi-bagi. Kemudian nanti yang kita tumbuhkan itu bukan piket atau pekerjaannya gitu, tetapi tanggung jawabnya. Piket itu tidak harus bekerja sendiri gitu, bisa juga dibantu gitu. Misalnya Kaisa yang piket, berarti tidak harus Kaisa yang kerja, ada yang bisa berkolaborasi, namun tanggung jawabnya ada sama Kaisa hari itu gitu. Bisa dibantu abangnya, bisa dibantu bundanya gitu. Nah, kira-kira seperti itu sebuah keyakinan yang kita ciptakan. Jadi inti keyakinan itu adalah tanggung jawab terhadap apapun yang ada di rumah pada hari-hari tertentu yang sudah disepakati gitu. Baik itu memasukkan sepeda, bisa mengunci pagar, mematikan lampu, atau kegiatan-kegiatan yang mudah bagi mereka gitu. Nah, walaupun kadang-kadang dalam kondisi tertentu kan tidak semuanya yang bisa mereka kerjakan, tapi paling tidak mereka ingat, nah hari ini ada tanggung jawabnya. Bun, ayo bantu Bun. Hari ini Kesa capek, Bunda aja ya, bisa seperti itu. Atau oh ya Bunda capek ya Bun, biar sini adik bantu. Ada juga kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi itu salah satu bentuk keyakinan yang pernah kita lakukan itu di rumahnya. Tapi intinya berisi nilai-nilai yang mau kita kembangkan gitu. Mungkin di sekolah juga sudah diterapkan Bu Nel. Nah, itu kira-kira berbagi sedikit apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali Bunda, keren Bunda. Oke, ini di sini ada di kolom chat ada Bunda Ayu. Ini ada raise hand nih Bunda Yulia. Tapi sama Bunda Yulia mau ngomong dulu atau kepencet lagi nih Bun? Bunda baca dulu ya Bun, ini di chat bertanya Bunel bagaimana caranya untuk membuat anak yang umurnya berdekatan untuk tidak saling merasa cemburu. Rasanya kita sebagai orang tua sudah cukup merasa adil dalam memberikan kasih sayang untuk mereka. Mohon pencerahannya Bu. Nah, apakah boleh diberikan hukumannya jika keduanya bertengkar? Luar biasa sekali Bun. Mengingat sebenarnya Bunel karena punya anak tunggal, sedangkan tunggal saja sama Bunda sendiri kadang berantem. Cuman mengingat memang usianya dekat itu tidak jarang terjadi yang namanya perkelahian, rebutan mainan. Kalau versi zaman dahulunya, karena Bunda juga termasuk orang yang dekat ya, kalau mau beli baju mirip, kalau beli mainan mirip, kalau beli makanan satu yang kakak dikasih 2, yang adik tetap dikasih 2. Kalau dulu seperti itu. Sementara seiring berjalannya waktu, adanya pendidikan-pendidikan yang sudah merambah juga kepada orang tua. Mudah-mudahan juga benar tidak salah. Nanti kita minta pendapat juga deh ke bunda-bunda yang lain. Yang bisa kita aplikasikan nih Bun. Dimulai dari keyakinan kelas tadi. Mungkin agak sulit, cuman kita coba dulu. 2 poin dulu. Mungkin sekarang yang menjadi problema di rumah Bunda yaitu anaknya berantem. Nah, bahasannya yaitu mungkin kita positifkan kata-katanya, keyakinan kelas itu berbagi. Tetap biasakan anak dibelikan mainan satu, yang abang beda, yang adik. Nanti kita mulai pelan-pelan. Jangan Bunda berharap hari ini langsung bisa ya Bun.
Karena sebenarnya hakikatnya di sekolah seperti itu, Bun. Dengan anak usia yang sama, itu di hari-hari pertama udah langsung rebutan mainan, otomatis. Nah, dengan kita bahas berbagi, sebulan kemudian itu sudah nampak progresnya. Nah, Bunda berharapnya seperti itu, Bun. Ketika Bunda, ini pengalaman juga nih, Bun, dari para orang tua yang bicara, ketika orang tuanya ngamuk, anaknya bukannya diam, tapi malah tambah ikut ngamuk, ikutan agresif. Nah, jadi itu yang kita hindari. Makanya kita mulai bergeser ke arah disiplin positif. Budaya positif di rumah dimulai dari keyakinan rumah tadi. Jadi mulai Bunda mengatur pelan-pelan. Ya mulai, Adek, Abang, Bunda beli mainan sebentar ya, Bun. Adek, Abang, Bunda beli mainannya, satu untuk Abang, satu untuk Adek. Nah, Bunda berharap Abang dan Adek boleh saling bertukar mainan. Jadi ucapkan kata-kata positif yang seperti itu, Bun. Hari ini mungkin tidak langsung berubah. Ulang terus. Ya mudah-mudahan bisa teraplikasikan. Bunda juga belajar nih, Bun. Maklum ya, mohon maaf. Bunda juga belajar dari media sosial. Sebagai contoh, aplikasi TikTok itu kan banyak tuh pembelajaran tentang tentang cara mendidik anak yang berdekatan. Nah, salah satunya seperti itu tadi, bajunya disengajain beda, apa-apanya disengajain beda, walaupun dia sama-sama, contoh sama-sama laki-laki. Yang Abang mungkin dibelikan mobilnya warna biru dengan ukuran ini, jenisnya ini, seperti itu. Kalau Bunda ingin membelikan, seperti itu, Bunda. Jadi dengan adanya perbedaan tadi, mengajarkan anak untuk saling berbagi, itu sudah menanamkan satu poin disiplin positif dan budaya positif di rumah. Itu dari Bunda. Mungkin ada tambahan dari Bunda yang kebetulan anaknya berdekatan. Ini ada di sini yang salah satunya kalau tidak salah Bunda, Bunda Rafki, Bunda Kesia, Mami Akif. Ada juga lagi banyak tuh yang hadir di room kita ini yang kebetulan anaknya berdekatan. Boleh Bunda berbagi, Bunda? Kalau dari Bunda itu, Bun. Boleh raise hand, Bunda, yang mau berbagi terkait pertanyaan dari Bunda tadi. Bunda Akif barangkali mau, nih alhamdulillah, Bun, Bunda lihat di sekolah itu anak-anak cara dia mengaplikasikan rasa sayangnya ke adiknya tuh luar biasa, Bun, sekarang. Alhamdulillah dari waktu ke waktu sudah nampak terlihat perkembangan cara orang tua mendidik. Jadi begitu care-nya dia dengan adiknya. Nah, kita minta pendapat kepada bunda-bunda yang lain yang punya pengalaman dengan anak yang jaraknya dekat, apalagi sama-sama satu jenis kelamin. Mami Akif barangkali mau berbagi, Mami? Bunda yang lain? Okay. Ya, Bu Nel. Saya punya anak yang jaraknya dekat dengan beda jenis kelamin, yang seharusnya mereka memang harus berbeda dari segala model dan warna gitu ya, Bu ya. Tapi pengalaman yang terjadi malah seperti yang Bu Nel bahas tadi, kalau dibelikan suatu barang yang diinginkan, yang berbeda itu hanya boleh warna. Kadang-kadang. Tapi kadang-kadang warna ini juga harus sama gitu. Kemudian kita tidak bisa hanya mementingkan satu keperluan anak saja, walaupun sebenarnya cuma satu anak yang butuh, tetapi dengan jarak mereka yang dekat, mereka belum memahami kalau ini merupakan sebuah kebutuhan. Makanya kalau dibelikan satu, keduanya juga harus ikut dibelikan. Bahkan dalam hal jumlah pun juga tidak bisa dibedakan, Bu Nel. Jadi yang satunya 2, yang ini juga harus 2 gitu. Yang ini coklat, yang ini juga harus coklat. Warna dan bentuk juga harus sama. Jadi itu pengalaman untuk anak yang jarak dekat, walaupun batas usianya
beda 2 tahun dan jenis kelaminnya juga berbeda. Bunda. Saya rasa itu aja Bu Nel pengalamannya. Terima kasih Bunda. Oke, mungkin ada Bunda yang lain yang ingin sharing terkait pertanyaan ini. Luar biasa loh Bun, karena ini sangat mendramatisasi keadaan di rumah kalau sudah rebutan main. Oke, Bunda Yulia masih raise hand. Ada lagi untuk Bunda Ayu dulu deh. Bunda Ayu, bagaimana dengan jawaban yang disampaikan para orang tua tadi? Setuju, sudah mulai bisa tercerahkan, Bun? Halo Bunda Ayu. Oke, Bunda Kesha mau sharing? Ya Bu, apa pertanyaannya Bu tadi? Ini Bun tentang bagaimana cara untuk membuat anak yang umurnya berdekatan untuk tidak saling pencemburu. Nah gitu. Oh iya, ini pas kali nih Bu, 1 tahun jaraknya Bu. Oke. Iya. Jadi izin sedikit lagi Ibu-ibu berbagi kalau Bunda dengan Rafki sama Kaisa kan jaraknya 1 tahun nih Bu Nel, pas 1 tahun 1 bulan. Oke. Nah, jadi bagaimana membuat mereka saling tidak cemburu. Nah, satu kata kuncinya adalah memberikan pemahaman kepada mereka bahwa apa yang mereka minta itu berbasis kebutuhannya gitu, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Nah, kalau seandainya kita biasakan mereka ini misalnya abang beli sepatu, sementara adik sepatunya udah ada 2. Nah, berarti kan kita bukan harus menyamakan di satu kondisi itu gitu. Atau sendal lah misalnya gitu. Sendal adik putus, abang butuh, abang masih banyak sendalnya gitu. Nah, jadi artinya yang beli sendal kan adik gitu, karena alasannya seperti ini. Nah, sebelum kita mengeksekusi apa yang mau kita kerjakan atau apa yang mau kita lakukan, kita bikin sepakat dulu Bu gitu. Nah, sama seperti kemarin ini pengalaman yang terakhir, abangnya ulang tahun pada bulan sebelumnya dibelikan kue dengan motif bola gitu, kuenya besar gitu. Nah, ternyata pengalamannya kuenya nggak habis, udah dibagi-bagi, belum habis juga gitu kan. Ternyata untuk bulan besoknya adiknya yang ulang tahun, nah akhirnya kita sepakat beli kue yang kecil, yang sederhana, karena pengalaman dari abang gitu. Nah, jadi kita berbasis dengan kebutuhan dan apa pengalaman yang terjadi, kemudian kita berikan pemahaman, Dek nggak usah lah beli yang seperti abang kemarin, soalnya kan masih ada sisa gitu, jadi mubazir seperti ini. Nah, ternyata memang dipahaminya Bu Nel gitu, dipahaminya diberikan logika-logika sederhana yang bisa mereka pahami, karena tidak semuanya yang harus disamakan gitu, karena disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Memang namanya anak kecil pasti ada rasa cemburunya gitu kan. Cuman bagaimana kita mengatasinya. Tidak semua sesi yang bisa kita lakukan seperti ini, tapi paling tidak kita berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa tidak semua harus disamakan gitu. Nah, namun ketika kita sudah pengalaman ini, ketika kita sudah sering lakukan, mereka juga mereka juga sudah mulai terbiasa gitu. Apa yang diminta itu memang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dalam kondisi itu gitu. Tidak harus selalu sama. Kalau adiknya mau lomba, adik butuh krayon. Sementara abang tidak butuh krayon kan, karena saat itu tidak lomba gitu. Nah, mungkin abang beli saat ke toko buku bisa dibeli sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, namun dengan harga yang di bawah gitu. Nah, kira-kira seperti itu Bu gitu pengalamannya gitu. Jadi intinya memberikan pemahaman bahwa mereka itu meminta sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Itu kira-kira Bu Nel, terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Iya benar sekali Bunda. Ini sebenarnya sangat relate ya. Ketika Bunda Zafran bertanya, itu benar napak tilas ke masa Bunda Bu kecil Nel, dulu. suaranya Bu Nel. Ya, Bunda, waktu ini sebenarnya napak tilas nih ke wisata, di mana
karena memang berdekatan tadi, jadi awal-awalnya memang biasa orang tua kayak gitu, apalagi ini karena bunda saya laku anak bungsu ya, jadi ada jiwa-jiwa cemburu dari yang si bungsu jauh, sebenarnya jauh lebih besar gitu kan, olah apalagi kebutuhan si kakak udah masuk SD, kitanya yang belum perlu apa-apa, nampak kakak beli sepatu, kita pengen gitu. Namun dengan seiringnya berjalannya waktu, memang ada satu dua hal-hal yang diminta dipahami oleh orang tua bunda waktu itu. Jadi selaku orang tua yang kita sekarang sudah cukup banyak teredukasi ya bun ya, mari kita geser pelan-pelan kebiasaan kita untuk belikan anak yang dibeliin, yang adik juga, mari kita geser pelan-pelan. Jangan buru-buru ya bun, nanti anak kita jadi stres. Kalau kita buru-buru merubah pola, apalagi anak kita di bawah umur 6 tahun, langsung berubah jreng gitu kan, anak kita jadi kaget, yang ada anak jadi stres gitu. Jadi kita memberikan pemahamannya setahap demi setahap. Demikian ya bunda. Ada lagi bun? Ini waktu kita masih ada lebih kurang 6 menit lagi. Ada lagi yang bertanya bunda? Di sini ada di chat tadi, alhamdulillah ada para bunda-bunda atau dan bapak-bapak yang masuk dari ke PMM kita Bu Repi, yang dari luar dari intra sekolah Tiara Bunda. Mohon maaf. Jadi alhamdulillah, jadi dengan kita mengkoneksikan PMM ternyata luar biasa sekali ayah dan bunda. Kita bisa berkenalan juga dengan bunda tersebut. Oke, mohon maaf bunda, karena kita tadi sifatnya intern sekolah, jadi tidak bunda sediakan absensinya. Tapi kalau jika merasa perlu, boleh deh disimpan dulu HP bundanya. Apakah masih di sini beliau? Untuk bunda-bunda, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di luar di luar komunitas ke Tiara Bunda, boleh deh masuk ke WA Bunda dulu aja 0823. Masya Allah sekali. Jadi ini juga sebagai apa ya Bu Repi ya, untuk komunitas kita Bu Repi. Iya. Mudah-mudahan pokok sekolah kita semakin giat untuk menggencarkan pendidikan parenting kita. Amin. Ini ada angkat tangan Ibu Iis Salamah. Silakan Ibu. Oh ya, ini ada nomor HP. Oke, Ibu Iis mau bicara, Bu? Kita masih ada waktu 5 menit lagi, 4 menit lagi. Oke, sepertinya kayak kebencet sama ibunya. Baik Bunda, jika sudah tidak ada, alhamdulillah sekali Bunda, di luar prediksi Bu Nel. Ini Masya Allah, luar biasa Bu Repi. Luar biasa juga, ada yang gabung, ternyata ada ini Ibu Nur Asyad Dila juga Bu Repi. Boleh dicatat nomor ibu kepala sekolah kami Bu. Nomor ke HP Bu Repi, bantu Bu Repi. Ya, 0821. Oke. Di kolom chat aja ya Bunda. Oke. Nah baik Bunda, alhamdulillah sesi pemaparan aksi nyata Bu Nel berjalan sangat lancar dan bisa dikatakan di luar ekspektasi, dan respon dari Bunda sangat luar biasa. Bu Nel pun merasa semakin tercerahkan karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Repi. Tidak perlu lagi ya Bu Repi pemaparan berikutnya. Langsung Bunda tutup Bu Repi. Boleh Bu Nel. Oke, kepada Bunda. Mohon maaf Bunda tidak sempat memfoto. Barangkali ada Bunda yang sudah screenshot foto-foto kegiatan kita hari ini. Boleh di-share di grup ya Bun, sebagai dokumentasi juga untuk pihak
kami di sekolah penambah dokumentasi aksi nyata akreditasi, mohon maaf. Akreditasi. Iya. Dibantu ya Bun. Oke, Bunda yang banyak berbicara di sini, mengucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih kepada Bunda. Berkat Bunda, kegiatan Bunda berjalan sangat lancar, dan doakan juga Bunda semakin amanah dalam menjalankan program CGP Angkatan 9 Bunda. Bunda tutup, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.